Usolli itu adalah lafaz di mulut untuk menguatkan hati. Salat kau salat apa? Salat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imam jadi makmum. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apakah orang yang salat pakai usolli itu sah? Afdal, karena kuat hatinya. Apakah orang yang salat tidak pakai usolli itu sah? Sah, karena usolli bukan niat. Niat itu dalam hati. Usolli itu untuk menguatkan hati. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu tak jelas, 2 kemungkinan. Yang pertama, paket dia tak cukup. Yang kedua, otak dia tak cukup. Terakhir, nomor 167. Wa an Buraidata, dari Buraidah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul bersabda, al-witru haqqun, witir itu hak, kebenaran. Faman lam yutir, siapa yang tidak salat witir, falaisa minna, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalatha marratin, 3 kali. Siapa yang tak salat witir bukan umat kami, siapa yang tak salat witir bukan umat kami, siapa yang tak salat witir bukan umat kami. Kuat atau lemah? Maka saking kuatnya salat witir itu wajib menurut mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ini dalam masalah witir wajib, dalam masalah berkurban wajib, tapi dalam masalah bersentuhan kulit agak longgar. Dalam Hanafi bersentuhan kulit laki-laki perempuan tak batal wudu walaupun bersyahwat. Karena makna lamastumun nisa, maaf cakap, itu artinya jima. Kalau orang berjima baru batal wudunya. Dalam masalah wali nikah gitu juga, longgar. Bisa perempuan itu menikahkan dirinya. Kalau mazhab Syafi'i mesti wali, ayah. Aku nikahkan kau dengan anak. Nah, itu. Jadi dalam mazhab Hanafi ini memang beberapa masalah dia ketat. Ketatnya Hanafi dalam masalah witir, dalam masalah kurban. Nah, ini banyak orang sekarang pas nikah, kau kemarin waktu nikah itu tidak diwalikan mertua kau. Boleh dalam Hanafi. Berarti kau witir tiap malam. Itu aku Syafi'i. Itulah yang disebut dengan mazhab tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas itu artinya ambil enak-enaknya aja. Mazhab kutu loncat. Nah, giliran enak ke sini Kau bersentuhan dengan istri kau, batal lah. Itu kan batal wudu. Allah, Hanafi tak batal. Berarti kemarin kurban wajiblah kau berkurban. Menurut mazhab Syafi'i sunat muakkad. Itulah maka ulama kita dulu melarang main-main mazhab itu. Jadi kalau ada orang sekarang, Ustaz boleh kita beramal dengan 4 mazhab? 1 mazhab aja belum sanggup, 4 pula. Itulah kaji kita, sudah masuk waktu syuruk. Nama waktunya syuruk, nama solatnya isyraq, pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, kalau pakai qaf isyraq terbit matahari. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz, ayat itu juga lah, apa juga lagi, Qul huwallahu itu juga lah. Kita salat sunat 2 rakaat. Nanti setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas ini masuk ke mana? Ada kertas kita pertanyaan ini? Ada 2 ini baru masuk. sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Saya bekerja sama dengan orang tua saya. Bekerja usaha jual beli buah kelapa sawit. Dalam usaha itu terdapat riba dan sedikit kecurangan. Saya sudah mengingatkan dengan lemah lembut dan waktu yang tepat, tapi tidak ada respon. Lalu saya pernah berkata saya ingin keluar dari pekerjaan itu, tapi orang tua saya berkata, kau anak yang kurang bersyukur dan kurang berterima kasih. Dia marah. Apakah saya termasuk anak durhaka? Mohon pencerahan dan doa untuk saya, semoga istiqomah. Doakan orang tua saya, semoga dilembutkan hatinya. Satu surat khusus untuk orang yang curang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau mereka yang menjadi pembeli, mereka mau timbangan itu penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menimbang barang orang lain selalu rugi, merugikan orang lain. Bayangkan kalau 1 kilo sawit itu dimainkannya 1 on, 1 gram kali berton-ton, berarti dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimakan haram. Anaknya sudah ngaji takut kepada Allah. Orang tuanya memaksa dan mengatakan anak tak bersyukur. Ini bukan anak durhaka, ini orang tua yang durhaka. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan menceramahi orang tua. Karena anak-anak di mata orang tua itu sampai hari kiamat tetaplah anak-anak. Pakailah lisan orang lain. Cari orang lain yang cakapnya didengar orang tua. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat berselo, maka mereka ialah yang menasihati.
Saya sudah sampaikan ke nenek mamak Pak Ustadz, nenek mamak itu pun curang juga. Masih ada alim ulama awak. InsyaAllah alim ulama pewaris para nabi, lurus, undang acara arisan keluarga, menjelaskan tentang bahaya timbangan dan bahaya riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dia dari kubur macam orang kerasukan setan. Rajulun as'as aghbar, ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadahu ila sama, tangannya dia angkat ke langit berdoa, ya Rab, kabulkan doaku. Tapi doanya tak dikabulkan Allah gara-gara mat'amuhu haram, gara-gara makanannya haram. Selesai acara pengajian, itu ustaz yang kau undang tu tadi tak betul dia tu. Macam tahu pula dia aku curang timbangan ni. Nampaknya udah bocor cerita ni kan. Penting kita udah sampaikan, ada satu yang lebih hebat daripada ceramah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah emakmu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau ikut. Berbakti pada orang tua bukan ikut sosek. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti kepada orang tua, tetap bergaul, tapi untuk yang dosa jangan ikut. Karena kaedahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua. Kami dari Padang Pariaman, anggota HMCR, Halaqah Minang Cinta Rasul. Sebelumnya semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, amin. Kami beberapa hari ini melihat di media tentang perseteruan antara pesulap merah dan Samsudin yang menyembuhkan orang sakit dengan baca ayat. Kemudian diungkap bahwa itu hanya rekayasa. Bagaimana kita memahami ini? Itu konten yang dibuatnya, semuanya itu konten. Jadi bagi orang yang paham, dia paham itu konten. Lalu ayatnya itu bumbu-bumbunya aja. Jadi bagaimana orang seperti ini dibawa ke pengadilan, diungkapkan bahwa penipuan. Jadi mudah-mudahan cepat prosesnya di pengadilan sehingga umat ini tidak bingung. Jadi memang beberapa pekan ini banyak beban pikiran masyarakat. Yang pertama tentang Barada E sampai ke Barada Q, Barada Z, tidaklah selesai. Nah, awak di Riau kau bertambah lah, bara dengan Barada dan Barani. Apa yang harus kita lakukan apabila kita ragu dalam berniat di waktu sholat? Dalam mazhab Syafi'i niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar. Disitulah niat. Qasad ta'arad ta'ayin. Salat subuh 2 rakaat fardu, jadi makmum ada. Salatnya salat subuh rakaatnya 2, jadi makmum fardu ada. Usalli fardhas subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu ancang-ancang pemanasan. Niat itu bukan itu. Niat itu nanti kata Imam Al-Mawardi meninggal tahun 450 Hijrah, niat itu qasdul fi'li, al-qasdu muqtarinan bi fi'lihi. Usalli fardhas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dipasangkan itu sejalan dengan takbir. Mulut mengatakan Allahu Akbar, di dalam yang 5 itu tadi. Allahu Akbar. Itu namanya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, niatnya tidak di dalam takbir tuh, sebelum takbir tuh. Itu maka Imam Masjidil Haram itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Bila nya berniat? Ya berniat sebelum takbir tuh. Aku sembahyang subuh 2 rakaat, jadi